Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PTG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya A.F. Suherman, mahasiswa PTG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091132226. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darul Ihsan kelas 9 dengan materi pengurusan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Baik semua? Baik. Masih semangat? Asik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah berdoa, semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kepada anak-anak silakan berdiri sejenak. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan mengabsen satu-satu. Bagi yang terpanggil namanya, maka ucapkan kata hadir. Bisa difahami ya? Terima kasih. Altof, Bagas, Brahim, Jibril, Mikail, ada Iqbal, Kristiono, Novalza, Arsyad, Aulia.
Oke, selanjutnya untuk memacu semangat kita rileks sebentar. Berdiri lagi coba. Oke, jika saya bilang pagi, maka kalian tepuknya 1 kali. Jika saya bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Nah, kalau malam, maka tidak ada tepuk. Bisa difahami? Bisa dipraktekkan? Oke, kita mulai praktekkan. Persiapan, konsentrasi. Pagi, malam. Enggak konsentrasi itu namanya. Kita ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Oke. Malam, siang, pagi, siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai ke materi berikutnya, saya akan bertanya tentang materi yang sebelumnya kita pernah pelajari. Oke, pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seorang meminjam sebuah barang, misalkan sepeda motor atau laptop, lalu barang tersebut rusak atau hilang saat sedang digunakan? Apakah peminjam wajib menggantinya meskipun kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Jawabannya apa? Kerusakan karena pemakaian rumah jika rusak karena pemakaian yang wajar dari sebagai atau karena motor harus karena dipakai atau mesin gempa yang tiba-tiba mati sendiri, maka peminjaman tidak wajib mengganti. Oke, ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Oke, silakan. Kerusakan karena kelalaian atau kesengajaan jika barang rusak karena kecerobohan, contoh jatuh karena balap liar atau tersiram air atau hilang karena lupa mengunci pintu, maka peminjam wajib mengganti barang tersebut dengan yang serupa atau senilai harganya. Oke, ada lagi yang mau menambahi lagi? Oh ya, silakan. Kalau di awal perjanjian, jika kemudian barang di awal memberikan syarat, saya pinjamkan, tapi kalau ada kerusakan apapun aku harus ganti, dan kemudian memproduksinya, maka menurut ulama kemudian masih mengganti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, maka sekarang kita mau masuk ke materi berikutnya, yaitu pengurusan jenazah. Saya mau bertanya dulu, apa yang dilakukan atau fardu kifayah kepada seorang jenazah itu seorang meninggal, kemudian apa yang dilakukan untuk mengurusinya? Ada berapa fardu kifayah? Silakan jawab. Ada berapa? Menurut kalian? Ada 4. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, yang terakhir menguburkan. Oke, sebelumnya ke materi yang lebih jauh, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan capaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan layar proyektornya di depan. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama yaitu menganalisis prosedur pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dengan benar. Jadi karena kita beragama Islam, maka pengurusan jenazah harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang nomor 2, menemukan solusi pemecahan masalah dalam pengurusan jenazah di masyarakat dengan prinsip kasih. Jadi mengurus jenazah itu kalau bisa tetap ada cinta dan kasih. Mengurus mulai pelan-pelan dengan kelembutan, itu bisa menjaga kehormatan dari si jenazah. Kemudian capaian pembelajarannya diharapkan anak-anak nanti dapat menjelaskan 4 kewajiban muslim terhadap jenazah. Yang kedua,
mengidentifikasi adab-adab memperlakukan jenazah dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Oke. Sebelum masuk ke materi, silakan ada video di depan, antum saksikan dengan seksama video tersebut. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian, semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, rekan, kerabat, atau sebagai orang terdekat, antara lain dengan membantu membaca amplopnya, diberinya seseorang yang sedang atau akan mendengar suara keras dan tegas. Namun, jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup kita berikan dengan Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah dan tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melakukan persendian yang agak dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Proses berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menyolatkan. Adapun syarat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat pada umumnya, yakni suci dari hadas besar dan kecil, dan suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Sebaliknya, jika jenazah sendiri. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maka selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Silakan perhatikan ke depan dengan seksama. Oke, pengurusan jenazah dalam Islam. Kewajiban yang jelas ada 4 kewajiban atau 4 fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikan. Tujuan dari memandikan tersebut adalah proses pembersihan jasad atau jenazah. Kenapa kok harus dibersihkan? Karena berawal dari suci, maka harus kembali suci juga. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengkafani. Proses membungkus jenazah dengan kain kafan yang telah ditentukan jumlahnya. Kalau laki-laki itu jumlahnya berapa? 3 helai. Kalau perempuan 5 helai. Kemudian mensolati jenazah. Mensolati jenazah itu ada berapa fardu kifayah? Atau berapa fardu? Berapa kali takbir? 4. Yang pertama, takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Dan takbir keempat, doa juga. Bagaimana bunyinya? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Itu dalam mensolati jenazah. Kemudian setelah proses disolati selesai, maka proses terakhir adalah menguburkan. Tujuannya apa? Proses pengantaran jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Kemudian tindakan awal semasa kematian. Memahami langkah-langkah penting yang perlu diambil, melibatkan keluarga dalam pengurusan dengan penuh hormat. Memandikan jenazah, yaitu jenazah mesti dalam keadaan suci dan tidak membawa sembarang kotoran. Jadi kalau ada kotoran maka harus dibersihkan terlebih dahulu.
Dengan cara bagaimana? Maka perut yang ada isi kotoran ditekan pelan-pelan, karena sejatinya orang yang sudah meninggal itu otot-ototnya semuanya mati. Maka ketika ditekan perutnya, maka otomatis kotorannya akan keluar. Ditekan pelan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang diukur apa? Kedalaman jenazah, bukan kedalaman jenazah, tapi kedalaman kuburannya. Kedalaman kuburan menyesuaikan ukuran jenazah. Kalau bayi ya pendek, kalau orang dewasa panjang. Kemungkinan kedalamannya setinggi orang dewasa, lebih setengah hasta, kurang lebih segini untuk kedalamannya. Kemudian posisi yang nomor 2, posisi jenazah yaitu menghadap ke barat, kepalanya berada di sebelah utara, dimiringkan muka dan dada menghadap ke barat. Setelah ditaruh, dimiringkan, apa yang dilakukan adalah pelepasan tali kafan. Kemudian yang terakhir, doa selepas penguburan dilakukan. Oke. Tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint tentang materi, maka ada pertanyaan bagi yang masih bingung? Ya, saya. Oh ya, silakan. Nanya apa? Jika terjadi bencana alam seperti banjir, longsor maupun yang lainnya, pasti ada korban yang meninggal. Nah, di situ, jikalau kita ingin menguburkan jenazah itu dengan massal, apakah diperbolehkan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Penguburan massal diperbolehkan dengan syarat darurat atau darurat. Karena apa? Karena bencana. Yang kedua, karena peperangan yang mengakibatkan korban sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk dikuburkan satu persatu, maka diperbolehkan untuk dikuburkan secara massal. Kemudian karena penyakit menular banyak, maka korbannya banyak dan tidak mungkin juga dikuburkan secara individu karena ditakutkan akan menyebar ke yang mengurusinya, maka diperbolehkan untuk dikuburkan secara massal. Tapi dengan satu syarat kalau bisa, yaitu antara putra dan putri jenazahnya disendirikan. Oke, sudah paham? Oke, terima kasih. Maka kita lanjut ke diskusi. Baik anak-anak, materi sudah saya sampaikan, maka sekarang saya akan membagikan tugas untuk diskusi kelompok, memecahkan masalah yang sudah saya siapkan, permasalahan di sini yang bersangkutan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan sekarang diskusi bersama teman satu kelompok dan nanti hasilnya dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Silakan dimulai dari sekarang. Kelompok 2 ada yang dipusingkan atau tidak? Tidak. Bisa dipecahkan masalahnya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, baik, sudah selesai diskusinya? Maka sekarang adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Setiap kelompok mempresentasikan satu anak perwakilan. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan tadi. Ya, silakan. Kasus di sebuah desa, seorang jenazah perempuan ditemukan meninggal karena tenggelam di sungai. Saat akan dimandikan, warga berkerumun ingin melihat karena penasaran. Selain itu, petugas memandikan jenazah menemukan ada luka di tubuh jenazah yang terlihat tidak lazim dan memulai membicarakannya kepada warga lain. Hasilnya gimana? Siapa yang berhak karena jenazah adalah perempuan, maka yang berhak memandikan adalah A. Suami jika ada, B. Sesama perempuan, baik mahram maupun bukan, C. Jika ada beberapa perempuan, maka yang diutamakan adalah keluarga dekat mahram. 2. Hukum membicarakan aib. Hukumnya adalah haram. Orang yang memandikan jenazah wajib menjaga rahasia dan menutupi aib jenazah seperti cacat, tubuh atau bau tidak sedap. Rasulullah SAW menjanjikan ampunan bagi orang yang mereka menutupi aib jenazah saat memandikannya. 3. Tindakan keluarga. Memandikan jenazah harus dilakukan di tempat yang tertutup dari pandangan orang banyak. Keluarga harus membatasi hanya orang yang berkepentingan saja yang boleh berada di lokasi kematian untuk menjaga kehormatan jenazah. Oke, sudah? Ya. Oke, sekarang membuka sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya tentang masalah yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Oh iya, silakan. Bagaimana cara memandikan jenazah yang kondisi kulitnya melepuh atau sangat rapuh, misalnya korban kebakaran atau kecelakaan, sehingga jika terkena air atau digosok akan membuat kulitnya terkelupas atau hancur? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Cukup mengaliri air ke tubuhnya secara perlahan tanpa digosok. Jika dialiri air pun tetap rusak, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan, melainkan cukup ditayamumkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan tubuh jenazah sesuai kaidah. Menyakiti mayat sama saja dengan menyakiti orang yang hidup. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Saya persilakan yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Keluarga seorang bangsawan yang sangat kaya meninggal dunia. Pihak keluarga meminta agar jenazah dibungkus dengan kain sutra yang sangat mahal dan ditambahkan perhiasan emas di dalam kain kafan sebagai simbol status sosial. Selain itu, mereka ingin membungkus jenazah laki-laki tersebut dengan 7 lapis kain. Yang pertama, kain sutra dan perhiasan. Penggunaan kain sutra dan perhiasan emas cukup untuk jenazah terutama laki-laki adalah dilarang. Mengafani jenazah hendaknya dilakukan dengan sederhana, tidak berlebihan atau israf, dan menggunakan kain yang biasa, tidak harus mahal. Harta tersebut lebih baik digunakan untuk membayar hutang atau dibagikan sebagai warisan. Yang kedua, jumlah lapisan. Sunnah untuk laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Menggunakan 7 lapis dianggap berlebihan dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, prinsip utama. Kain kafan sebaiknya berwarna putih, bersih, dan dapat menutupi seluruh tubuh jenazah dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Oke, cut. Saya ingin bertanya, bagaimana jika terjadi situasi darurat di mana kain kafan sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh jenazah sesuai sunnah, 3 lapis untuk pria atau 5 lapis untuk wanita? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 2. Batas minimal syarat sah mengkafani adalah menutup seluruh tubuh dengan minimal 1 lapis kain yang tidak tembus pandang. Jika kain tidak cukup menutupi seluruh tubuh, misalnya jika kepala ditutup kaki terlihat atau sebaliknya, maka tutuplah bagian kepalanya, bagian kaki yang terbuka kemudian ditutup dengan dedaunan atau rumput, mengacu pada kisah pemakaman sahabat Mas Mus'ad bin Umair. Oke, sudah, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan pendapat kami untuk hasil tersebut. Kasus, seorang remaja ikut menyalati jenazah temannya di masjid. Karena baru pertama kali, ia merasa bingung. Setelah takbir pertama, ia membaca Al-Fatihah.
Namun pada takbir kedua ia melakukan rukuk karena terbiasa sholat fardu. Setelah diingatkan teman di sampingnya, ia berdiri lagi, namun lupa apa yang harus dibaca pada takbir ketiga dan keempat. Tugas diskusi. Pertama, identifikasi kesalahan. Kedua, tuliskan urutan bacaan yang benar dari takbir pertama sampai takbir keempat sesuai materi di buku. 3. Apakah salat jenazah remaja tersebut sah? Jelaskan syarat sah salat jenazah terkait posisi imam dan makmum. Jawaban untuk masalah tersebut. Yang pertama, kesalahan. Remaja tersebut melakukan rukuk. Salat jenazah tidak mengenal rukuk, sujud, dan i'tidal. Salat jenazah hanya terdiri dari 4 kali takbir dalam posisi berdiri. Yang kedua yaitu urutan bacaan. Takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga atau kaum muslimin dan diri sendiri, lalu salam. Yang ketiga, status sah. Salat remaja tersebut tidak sah karena menambahkan rukuk yang tidak ada dalam salat jenazah. Syarat sah lainnya, jenazah harus sudah dimandikan menghadap kiblat dan posisi imam berdiri searah kepala untuk laki-laki, dan untuk perempuan searah lambung atau tengah bagi perempuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan dari kelompok lain untuk dijawab oleh kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bolehkah kita mensolatkan jenazah yang sudah terlanjur dikuburkan karena kita terlambat datang atau karena alasan lain sehingga belum sempat mensolatkannya? Oke, silakan dijawab. Oke, untuk jawabannya, boleh. Salat jenazah boleh dilakukan di atas kuburan, menghadap ke kubur dengan posisi kubur berada di antara orang yang salat dan searah kiblat. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang wanita pembersih masjid meninggal dan dikuburkan pada malam hari tanpa memberitahu beliau. Beliau kemudian datang ke makamnya dan mensalatkannya di sana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Kemudian silakan duduk. Yang terakhir silakan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberitahukan apa yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman saya. Kasus dalam sebuah prosesi pemakaman, tanah di pemakaman tersebut sangat berair dan berlumpur sehingga sulit dibuatkan lubang. Beberapa orang menyarankan agar jenazah dikubur dengan menggunakan peti kayu agar jenazah tidak langsung terkena air. Namun ada warga lain yang melarang karena dianggap tidak sesuai sunnah. Tugas diskusi. Dalam kondisi tanah yang tidak baik seperti kasus di atas, jenis lubang yang lebih tepat digunakan adalah bagaimana hukum menggunakan peti dalam penguburan jika ada alasan darurat seperti tanah yang mudah longsor atau sangat berair. Jelaskan posisi tubuh jenazah saat diletakkan dalam kubur dan arah mana yang harus dipastikan tepat menghadapnya. Jawaban 1. Lubang lahat. Lubang di dasar kubur pada sisi arah kiblat digunakan jika tanahnya keras atau stabil. Lubang syik. Lubang di tengah-tengah dasar kubur digunakan jika tanahnya gembur atau berair ataupun mudah longsor. Dalam kasus ini, lubang syik lebih tepat untuk digunakan. 2. Hukum menggunakan peti. Pada dasarnya, hukum asal mengubur dengan peti adalah makruh. Namun, jika dalam kondisi darurat seperti tanah yang sangat berair, becek atau mudah longsor sehingga jenazah bisa hancur atau berantakan jika tanpa peti, maka hukumnya menjadi boleh atau mubah. 3. Posisi jenazah. Jenazah diletakkan miring ke kanan dan wajib menghadap kiblat. Tali pengikat kafan dilepas, terutama bagian kepala, agar pipi jenazah dapat menyentuh tanah. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oh iya, silahkan. Pertanyaan, mengapa jenazah harus dimiringkan ke arah barat dan dilepas tali kafannya saat di dalam liang lahat? Oke, silakan dijawab. Jawaban: menghadap kiblat. Hukumnya adalah wajib atau sangat dianjurkan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan simbol bahwa umat muslim hidup dan mati menghadap kiblat.
melepas tali kafan. Tali kafan dilepaskan saat jenazah sudah diletakkan di liang lahat karena tali tersebut berfungsi agar kain kafan tidak lepas saat dibawa atau digotong di dalam kubur. Jenazah sudah sampai dan diharapkan bisa menyentuh tanah pipinya sebagai bentuk penghormatan kepada mayat. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk kembali dan silakan hasil dari diskusi tadi dikumpulkan di depan. Oke anak-anak, sudah di ujung pembelajaran, maka saya akan bacakan hikmah apa yang kita dapatkan ketika belajar pengurusan jenazah. Di atas atau di PowerPoint di atas yaitu hikmah dan adab dalam pengurusan jenazah. Sebagai penghormatan terakhir dan pengajaran kematian, pentingnya menghormati jenazah dan beramal baik. Kemudian bahwasanya orang yang mengurusi jenazah tersebut dilakukan dengan cara yang halus dan lembut, tidak boleh yang kasar. Kenapa seperti itu? Karena untuk memuliakan yang namanya jenazah dan sebagai penghormatan terakhir untuk si jenazah. Oke, kemudian untuk selanjutnya nanti silakan dikerjakan LKS halaman 10, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Oke. Oke anak-anak, karena sudah di akhir penghujung pembelajaran, maka rapikan apa yang ada di atas meja. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, maka alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kita membaca doa bersama-sama setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, alangkah lebih baiknya karena kita seorang pelajar, maka diusahakan kemana-mana sambil membawa buku. Kemudian seperti pepatah dalam mahfudzat, yaitu manjada wajada. Apa artinya? Nah, terima kasih. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat semua, bisa dipakai untuk masa depan. Sekian dari saya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.